Oke, selamat datang di acara 4. Ini adalah pengenalan aplikasi MATLAB. Ini adalah salah satu aplikasi untuk pemrograman yang berguna. Ini semacam Excel ya. Jadi ini tujuannya diciptakan aplikasi ini itu untuk mengolah data. Jadi kalau Python mungkin kita bisa lebih leluasa menuliskan formula-formula. Nah, kalau di sini itu MATLAB ini memang dikhususkan untuk nanti mengolah data. Makanya nanti di sini ada home, ada plot, ada apps, yang mana ini adalah fitur-fitur MATLAB untuk mengolah data lebih lanjut. Untuk saat ini kita masuk ke pengenalan, jadi kita ke dasar-dasarnya. Nanti di home itu ada beberapa macam fitur-fitur di sini. Ini ada current folder, workspace, command window, command history. Ini merupakan fitur dasar sebenarnya, fitur dasar dari MATLAB. Ini saya menggunakan MATLAB edisi 2018B. Sebenarnya untuk MATLAB sendiri itu secara dasar ada command history, workspace, command window, current folder. Yang membedakan mungkin nanti apps plots, nanti fitur-fitur yang mungkin kalau yang edisi terbaru lebih berkembang. Oke, kita langsung saja. Sebenarnya ini current folder, workspace, command window, command history itu apa sih? Oh ya, sebelumnya kalau tidak menemukan salah satu dari keempat ini, nanti bisa teman-teman klik di sini di bagian atas panel, kemudian klik bagian yang belum muncul. Misal di sini katakanlah misal command history. Nah, misal command history tidak ada. Misal ada teman-teman yang mendapatkan seperti ini, maka kita klik panel, kemudian klik command history. Ya, nanti kita restore. Oke, kita langsung saja. Jadi apa sih command window itu sebenarnya untuk apa? Oke, kita langsung saja masuk ke modul ya. Oke, kita langsung masuk ke modul. Dan ini saya bagi jadi dua untuk memudahkan teman-teman. Nah, oke, jadi sebenarnya dari praktikum ini nanti kita tinggal mengikuti apa yang ada di modul, kemudian kita tulis kembali di MATLAB. Oke, jadi sebenarnya command window itu untuk apa sih? Sebenarnya kita bisa menulis apa saja. Ya, ini mungkin beda dengan Python ya. Kalau Python nanti kita menulis skripnya. Tapi sebenarnya di MATLAB juga bisa. Cuma ini kita langsung yang lebih praktis. Jadi kita langsung menulis komen di sini. Misal ini ada di modul seperti ini. Terus maka langsung muncul ends atau mungkin answer itu 0,5. Nah, di sini di command window kita mengetikkan suatu fungsi, maka di workspace ini akan muncul apa yang kita ketik di sini. Ini ada ends sama dengan 0,5. Jadi 0,5 itu merupakan value dari variabel ends. Oke, kemudian kita tulis lagi bilangan 1 sama dengan 7. Kita tulis di sini. Oke, kan muncul lagi di workspace bilangan 1 itu nilainya 7. Kemudian kita coba lagi bilangan 2 itu 9. Nah, itu akan muncul lagi. Kemudian katakanlah hasil itu sama dengan bilangan 1 tambah bilangan 2. Nah, ini jadi ini kan kita menggunakan operasi ya. Hasil itu sama dengan bilangan 1 tambah bilangan 2.
Jadi fungsinya workspace itu sebenarnya agar programmer itu dibantu untuk sebenarnya tadi itu variabel yang kita tulis itu apa aja sih. Jadi kita bisa menuliskan di sini bilangan 1 tambah bilangan 2. Nanti maka akan hasilnya 16. Kok bisa 16? Ya kita bilangan 1 itu kan merupakan variabel yang nilainya 7, kemudian bilangan 2 itu variabel yang nilainya 9. Maka hasilnya 16. Oke, jadi di sini ada di workspace itu ada beberapa variabel yang tentu dari variabel itu akan kita olah. Jadi di sini jika kita lupa, kadang-kadang kita lupa sebenarnya tadi itu kita nulis apa aja sih, variabelnya apa saja, kita bisa nulis dulu. Kemudian nanti ada ini dari workspace sebenarnya. Jadi kalau misal workspace-nya ini katakanlah kita nggak ada workspace-nya ya. Nah, itu kita bisa ingat lagi dengan cara list who. Kemudian comment history. Comment history itu berisi apa yang kita lakukan di sini. Jadi kita ngetik itu kita terrecord di comment history dan ini tidak bisa diubah-ubah. Ini tidak bisa diubah-ubah. Jadi ini dari saya kemarin nyoba-nyoba sampai sekarang ini tetap ada. Oh ya, dan nanti ini yang dilampirkan ya. Nanti ini semua nanti di copy semuanya. Misal dari kapan kalian copy kemudian dilampirkan ke laporan. Itu untuk bukti kalian melakukan praktikum ini. Jadi setelah comment history di sini ada current folder. Nah, jadi current folder ini itu fungsinya untuk jadi kita melakukan ini itu jika kita simpan itu masuknya ke current folder dan kita bisa atur ini. Misal kalau di sini saya mengatur ini ada di user Asus dokumen acara 4 MATLAB. Mungkin bisa teman-teman cari sendiri nanti di sini. Oke. Jadi di sini misal sebenarnya ini ada komen untuk save, misal kita save itu ya, ends, save ends. Nanti kita akan ya ini ada file yang kita save dan kita pun bisa mengecek di file kita. Ya, ini dari di acara MATLAB 4 MATLAB ini tersimpan file yang di save. Oke, kemudian di sini ada menu plot, ada menu apps, kemudian kita lanjut. Jadi itu fitur-fitur dasar dari MATLAB ya. Oke, kemudian kita lanjut ke variabel dan operator. Ini sebenarnya mirip tadi sih. Mirip tadi, kita coba yang di modul lagi. Kita ada var 1 sekian. Nah, jadi di MATLAB itu juga ada fitur ini ya, kalau ada simbol-simbol nanti ada perlakuan tersendiri. Dan ini untuk lebih jelasnya di modul juga ada, nanti ada apa aja sih.
operatornya juga bagaimana. Ini lebih ke sintaknya ya, sintaknya ke di MATLAB itu seperti apa. Kalau bagian variabel. Kemudian untuk operator juga sama ya. Kita masuk ke array dan matrix. Ini juga dasarnya ya, dasar dari MATLAB. Oke, kita mencoba ke array. Misal di sini ya. Kopas. Oh ya, kopasnya ini dimulai dari ininya ya, bukan dari apa anak panah 2 ini, karena anak panah 2 ini udah ada di sini. Ini maksudnya fungsinya ya, fungsinya itu apa, kita tinggal input ini. Jadi kalau array kita misal x1. Jadi elemen pertamanya itu 2, elemen keduanya 4, elemen ke-6-nya elemen ketiganya 6 dan seterusnya. Ini saya kopas. Kalau ada tanda persen itu artinya ini komentar ya. Jadi ini bukan masuk ke fungsi, ini komentar dari apa yang kita tulis ini agar memudahkan sih, agar memudahkan. Ya, ini x elemen keempat itu nilainya 8. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa menuliskan seperti ini. Ini tuh artinya x mulai dari 4, kemudian selisihnya 1, kemudian elemen terakhir. Ini elemen pertama, ini elemen terakhir, dan ini selisih atau pola dari setiap elemennya itu polanya seperti apa. Maka diperoleh seperti itu. Oke, kemudian bagaimana jika kita menggunakan kalau rentangnya itu negatif, itu maka akan seperti apa? Kita coba saja. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi ini elemen pertamanya itu 10, kemudian selisihnya negatif 2. Jadi negatif 2 artinya itu elemennya polanya turun ya, dari 10, 8, 6, 4 hingga 2. Kenapa 1 tidak? Karena 1 ini kan artinya elemen terakhirnya 1. Cuma karena polanya itu berkurang 2, akhirnya di sini 1 tidak termasuk elemen. Jadi akhirnya yang terakhir itu 2. Oke, kemudian kita lanjut. Ya, ini jadi ini ada penulisan lain lagi. Misal Y itu 1, kemudian 3, 5, 7, 9. Maka ini akan menurun ya. Kalau ini tadi mendatar, kalau ini polanya menurun. Maksudnya bentuknya itu menurun. Oke, kemudian untuk menambahkan elemen array, nah jadi di sini itu x itu sama dengan x yang terekam pada workspace sebelumnya. Tadi kan x itu sama dengan 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian kita tambah 1, 2. Di akhirnya di sini akan 1, 2. Jadi tambah ya. Dan
uniknya lagi di workspace X-nya itu sekarang sudah berubah menjadi ini. Berubah menjadi 45612. Eh, tadi itu kan X-nya 45679 ya. Tapi sekarang udah berubah. Coba kita ubah lagi. Nah, ini kan menambahkan lagi ya. Kita tambahkan lagi 456891224. Akhirnya di sini pun tambah 24. Ini tuh bentar. Sama aja ya. Ya, ini sebenarnya bisa langsung jadi satu deret gitu ya. Oke, kita coba satu lagi, kemudian oh ya, ini jadi terpisah ya. Jadi nanti teman-teman hati-hati aja. Kalau ada seperti ini berarti ya itu ada yang perlu diperbaiki. Oke, kita tambah ini. Akhirnya ini elemennya pun bertambah ya. Jadi 1212 dan seterusnya. Di sini pun berbeda. Oke, jika kita ingin mengakses sebagian elemen array, misal seperti ini, maka y itu sama dengan x 2 hingga 4. Jadi di y itu sama dengan elemen x 2 hingga 4. Dan uniknya di sini pun y-nya berubah. Y-nya yang tadi kita tulis sebagai seperti ini ya. Y-nya sekarang sudah berubah karena kita tulis fungsi yang baru. Jadi workspace ini mengikuti fungsi terbaru yang kita ketikkan. Oke, bagaimana jika ingin menghapus array? Oke, misal kita tulis lagi, kita buat fungsi lagi. Sini ya, kemudian kita kurangi yang akhirnya. Linknya kita kurangi 1, akhirnya di sini pun hilang. Oke. Oke, kita bisa menghapus elemen pada indeks tertentu. Misal kita tulis z. Nah, jadi ini kita akan menghapus elemen kedua dan elemen keempat. Kita lakukan seperti ini. Ini tidak ada, maksudnya ya tidak ada apa. Maksudnya kita definisikan z pada elemen kedua sama keempat itu kosong. Maka hasilnya tinggal 135. Oke, itu untuk array. Kemudian kita lanjut ke metrik. Jadi ini ada bermacam-macam metrik ya. Ada metrik 0, itu polanya seperti itu. Maksudnya sintek dari MATLAB-nya itu seperti ini, sehingga kalau kita tuliskan zeros 4,5 maka ininya 4, ininya 5. Dan metrik 1 seperti ini ada 1, 1, 1 sejumlah 2 kali 3.
Ini ada metrik identitas I. Metrik identitas menggunakan I. Unik ya. Kok bisa I? Oke. Seperti itu. Magic. Kudu Sangkar Aceh. Ini kalau main tebak-tebakan bisa pakai MATLAB. Di kita punya teknologi juga untuk main tebak-tebakan. Oke, ini metrik acak. Jadi benar-benar acak ya. Ya, random. Ya udah sesuai namanya. Dan ini sebenarnya bukan yang ini sebenarnya untuk bilangan apa desimal. Ini ya nanti diperbaiki sendiri ya. Ini itu kalau range itu seperti apa, kalau range itu sebenarnya berarti untuk bilangan integer. Jadi ini yang perlu diubah. Jadi sebenarnya ini integer. Nah, ini ya, jadi ini salah ya. Sebenarnya yang salah komennya sih. Tapi komen juga penting. Oke, setelah metrik acak, ini ada metrik yang didefinisikan oleh user, dipakai simbol S. Ini benar-benar ya terserah kita mau bikin gimana. Nah, oh ya, ini hati-hati ya. Jadi di sini entah kenapa ya, mungkin kalau di versi 2018 mungkin ya. Ini tuh harus mengetik sendiri titik komanya. Ini baru bisa. Ya, akhirnya bisa. Jadi sebenarnya tanda ini semikolon ya, atau titik koma itu untuk memisahkan apa baris. Oke, jadi seperti itu dasar-dasarnya, mulai dari komen itu untuk apa, workspace, comment history, current folder. Jadi seperti itu. Ini juga bisa di save. Jadi yang kita save itu di sininya ya, ngikut dari workspace. Jadi kita meng-save variabel sebenarnya. Kalau kita save y, kemudian kita save z. Oke, di ini yang kita save masuk ke current folder. Oke, kemudian ini ada latihannya laporkan semua perintah tadi, kemudian comment history-nya, misal ini ya, tadi dari sini kita copy, kemudian masukkan ke laporan. Kemudian setiap ini nanti di screenshot kemudian dimasukkan ke laporan. Oke teman-teman, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selengkapnya mungkin bisa teman-teman coba-coba sendiri. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa kontak saya, Fitra Yoga Pratama, PJ Acara 4, atau nanti saat hari H praktikum. Oke, begitu saja teman-teman. Semangat.
Terima kasih.